Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Untuk hari ini kita sudah masuk ke bab ketiga, yaitu tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Sebelumnya ibu mau tanya, ada yang tahu bumi itu apa? Iya, bumi merupakan planet yang mengelilingi matahari di salah satu bagian alam semesta yang terdapat di dalam galaksi Bima Sakti. Ada yang tahu galaksi Bima Sakti itu apa? Nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya tentang galaksi, jagat raya, dan yang lain-lainnya. Pokoknya tentang seluruh alam kita akan pelajari di bab ketiga ini. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang teori pembentukan jagat raya. Yang pertama ada teori kabut atau nebula hipotesis. Teori nebula pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman bernama Immanuel Kant. Kant mengatakan bahwa tata surya berasal dari nebula, yaitu gas atau kabut tipis yang sangat luas dan bersuhu tinggi dan berputar sangat lambat. Perputaran lambat ini menyebabkan terbentuknya konsentrasi materi yang mempunyai berat jenis tinggi yang disebut inti massa di beberapa tempat yang berbeda. Inti massa yang terbesar terbentuk di tengah, sedangkan yang kecil terbentuk di sekitarnya. Karena terjadi proses pendinginan, inti-inti massa yang lebih kecil berubah menjadi planet-planet, sedangkan yang paling besar masih tetap dalam keadaan pijar dan bersuhu tinggi yang disebut dengan matahari. Teori ini diperkuat oleh Pierre-Simon Laplace yang menyatakan bahwa tata surya berasal dari bola gas yang bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat. Karena perputarannya sangat cepat, sehingga terlepaslah bagian-bagian dari bola gas tersebut dalam ukuran dan jangka waktu yang berbeda-beda. Bagian yang terlepas itu berputar dan akhirnya mendingin membentuk planet-planet, sedangkan bola gas asal dinamakan matahari. Ini teori kabut atau nebula. Awalnya dicetuskan oleh Emanuel Swedenborg, tapi karena belum sempurna, disempurnakan oleh Immanuel Kant, lalu dikembangkan oleh Pierre-Marcus de Laplace. Oleh karena itu, teori nebula juga kita kenal dengan teori Kant-Laplace. Yang kedua, teori planetesimal. Sekitar 1500, seorang ahli astronomi bernama Forrest Ray Moulton dan ahli geologi bernama T.C. Chamberlain mengemukakan teori planetesimal atau hipotesis planetesimal. Intinya, terdapat sebuah bintang yang menembus ruang angkasa dengan cepat dan berada dekat sekali dengan matahari. Kemudian mengalami gravitasi atau daya tarik antar bintang tersebut, dan matahari jaraknya semakin dekat sehingga menyebabkan terjadinya pasang naik massa gas yang dikandung oleh kedua bintang. Pada saat pasang naik, gas dalam tubuh matahari mencapai puncaknya, sehingga timbul beberapa bagian kecil massa matahari yang terlepas atau terlempar dan mulai mengorbit di sekitar matahari. Setelah bintang tersebut menjauh dari matahari, pasang matahari kembali menurun ke arah normal. Massa gas yang terlempar dan mengorbit di sekitar matahari ini lama-kelamaan mendingin dan membeku atau memadat, membentuk planetesimal atau benda-benda padat yang akhirnya disebut dengan planet. Namun, teori planetesimal ini tidak diterima lagi pada tahun 1940-an karena tidak sesuai dengan kenyataan momentum sudut pada planet Jupiter. Lalu yang ketiga, ada teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh Sir James Jeans dan Sir Harold Jeffrey pada 1918. Menurut kedua ahli tersebut,
planet bukanlah terbentuk dari pecahan kecil gas saat terjadi pasang naik matahari yang kemudian memadat membentuk planetesimal, melainkan langsung terbentuk dari massa asli yang ditarik oleh matahari dan oleh bintang lain yang lewat di dekat matahari kita. Inti dari teori pasang adalah suatu ketika ada sebuah bintang yang datang mendekati hampir menyentuh matahari. Berkat adanya gaya gravitasi, bintang tersebut menghisap filamen gas yang berbentuk cerutu dari tubuh matahari. Filamen tersebut membesar pada bagian tengahnya dan mengecil di kedua bagian ujung. Kemudian membentuklah planet-planet. Oleh karena itu, planet-planet yang terletak di bagian tengah seperti Jupiter, Saturnus, dan Uranus memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan planet yang letaknya di bagian tepi. Menurut teori pasang surut, pecahan material dari matahari tersebut berbentuk seperti cerutu. Yang keempat, teori bintang kembar. Ini dikemukakan oleh seorang astronomi bernama R.A. Lilleton. Menurutnya, matahari pada awalnya merupakan bintang kembar yang mengelilingi suatu pusat gravitasi. Pada suatu ketika, ada bintang yang melewati mendekati salah satu bintang kembar tersebut. Akibatnya, benturan dari bintang yang lewat tersebut, salah satu bintang kembar hancur dan berubah bentuknya menjadi massa gas yang besar dan berputar-putar. Selanjutnya, bintang kembar yang tidak hancur tersebut membentuk matahari, sedangkan massa gas yang hancur dan berputar-putar menjadi planet anggota dari tata surya yang terbentuk. Lalu yang kelima, teori awan debu atau protoplanet. Weizsäcker dan Kuiper berpendapat bahwa tata surya berasal dari awan yang sangat luas yang terdiri atas debu dan gas atau hidrogen helium. Ketidakteraturan dalam awan tersebut menyebabkan terjadinya penyusutan karena gaya tarik-menarik dan gerakan berputar yang sangat cepat dan teratur, sehingga terbentuklah piringan seperti cakram. Inti cakram yang menggelembung menjadi matahari, sedangkan bagian pinggirnya berubah menjadi planet-planet. Tapi karena tidak adanya kejelasan tentang asal-muasal gumpalan debu yang dimaksud, menjadikan teori ini lemah. Lalu yang terakhir, keenam, ada teori Big Bang. Bukan Big Bang Korea ya, tapi ini adalah teori tentang jagat raya yang mengemukakan bahwa jagat raya itu terbentuk dari ledakan besar. Teori ini pertama kali diusulkan oleh George kira-kira 1010 tahun yang lalu. Semua materi dan energi yang ada di jagat raya terkonsentrasi pada sebuah bola api tunggal yang memiliki kerapatan sangat besar dan temperatur yang besar pula. Dalam kondisi seperti ini, tekanan radiasi di dalam bola api sangat besar sehingga menimbulkan ledakan yang sangat hebat dan cepat. Itulah yang disebut dengan Big Bang. Tahukah kamu? Menurut teori Big Bang, ledakan yang menjadi awal terbentuknya alam semesta setara dengan 5 kali 10 pangkat 25 kali ledakan senjata nuklir. Kamu bayangkan sedahsyat apa itu ledakannya. Nah, sekian tentang teori-teori pembentukan jagat raya. Dari sekian banyak teori tadi, Ibu minta kalian mencari tahu teori mana yang paling mendekati benar dengan terbentuknya jagat raya, disertai dengan bukti-bukti yang ada. Kalian googling, apakah teori Big Bang kah, atau teori protoplanet kah, atau planetesimal, atau nebula, mana yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai teori pembentukan jagat raya, disertakan dengan buktinya ya. Dikerjakan hari ini, dikumpulkan hari ini, kirim jawabannya ke Google Classroom Geografi. Ditunggu sampai jam 21 malam. Terima kasih. Sekian pembahasan kita tentang pembentukan jagat raya. Selanjutnya kita akan belajar tentang bumi,
lapisan-lapisannya, kemudian rotasi, revolusi, lalu nanti kita akan pelajari tentang planet-planet lainnya yang ada di tata surya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.